Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Prima. Saya mau berbagi cerita atau pengalaman saya bisa sampai ke Australia ini untuk bekerja ya, terutama. Siapa sih yang nggak mau bekerja di luar negeri, khususnya di Australia, dengan gaji ya mungkin kalau di Indonesia selevel manajer. Ya, pertama-tama saya akan menceritakan bagaimana caranya saya bisa sampai ke sini dan bekerja di sini. Pertama, saya coba melamar lewat sebuah aplikasi, yaitu kalau tidak salah Indeed atau apa. Kalian bisa cari di Play Store. Di situ saya coba cari-cari search gitu dan melamar atau apply job-job yang sesuai dengan kemampuan saya, yaitu terutama di bidang perkapalan atau ya pelaut mungkin. Ya, sebelum saya berangkat ke sini, saya melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti tentang sertifikat perkapalan, lalu sertifikat bahasa Inggris ya. Yang digunakan sertifikat bahasa Inggrisnya yaitu IELTS. Untuk standarisasi kerja di Australia ini yang dipakai adalah sertifikat bahasa Inggrisnya IELTS ya, bukan TOEFL. Dan standarnya waktu saya pergi ke sini yaitu minimal nilainya itu 4,5. Tapi alhamdulillah saya berhasil mendapatkan nilai 5. Dan untuk perjuangannya pun tidak semudah yang dibayangkan ya. Mulai melamar kerjanya atau ya memilih mana yang sesuai dengan bidang saya waktu itu. Dan waktu penungguannya cukup lumayan lama, sekitar 5-6 bulan baru saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keterampilan saya. Dan kebetulan waktu itu saya diberitahu oleh teman saya bahwa ada sebuah perusahaan di Australia ini yang sedang membutuhkan kru kapal ya. Dan saya diberitahu bahwa saya bisa langsung mengontak bosnya ya. Jadi saya bisa pergi ke Australia ini tanpa melalui agen atau perusahaan penyalur tenaga kerja gitu ya. Jadi saya langsung melamar lewat bosnya tersebut. Dan alhamdulillah respon bos saya waktu itu baik sekali ya. Saya langsung diterima kerja, lalu saya melengkapi persyaratan saya gitu ya. Jadi ya saya bersyukur sekali waktu itu. Mungkin selain keberuntungan juga faktor doa dari orang tua gitu ya. Dan perjuangan saya yang selama beberapa tahun sebelumnya saya memimpikan atau mengidamkan ingin bekerja di Australia gitu ya. Dan alhamdulillah kesampaian juga. Dan waktu itu mendekati akhir tahun 2020 saya pada saat akan berangkat ke sini dan masa-masanya corona
waktu itu ya lumayan banyak kasus dan masa lockdown, dan alhamdulillah berhubung bos saya itu ya mungkin punya kenalan atau seseorang ya yang punya jabatan di Australia sehingga mempermudah atau bisa memasukkan seseorang atau kru yang dari luar Australia itu ke Australia dengan mudah ya, meskipun ya harus dikarantina juga ya. Dikarantina, waktu itu saya dikarantina di kota Perth, tepatnya di kota Perth selama 14 hari saya dikarantina itu. Ya mungkin tidak, ibaratnya jika ingin mendapatkan ikan yang besar maka harus menggunakan umpan yang besar pula, maka saya juga melakukan hal tersebut ya. Jadi berarti saya juga telah kurang lebihnya banyak mengeluarkan modal untuk bisa perjuangan nyampe sini. Tapi alhamdulillahnya saya tidak melalui agen atau perusahaan untuk menyalurkan tenaga kerja gitu ya. Jadi sedikit ringan lah. Saya beruntung sekali waktu itu karena saya bisa langsung berhubungan dengan bos langsung. Jadi saya tanpa harus menggunakan perusahaan perantara memberangkatkan saya dari Indonesia ke Australia gitu ya. Dan saya juga otomatis selain dari berusaha mengeluarkan materi, tenaga, dan waktu juga, saya tidak lupa meminta doa restu kepada ibu saya ya. Ibu saya selalu mendoakan supaya anaknya dipermudah dan dipelancarkan supaya bisa kerja di Australia ini sesuai dengan apa yang cita-citakan gitu ya. Alhamdulillah bos saya itu waktu itu baik ya. Jadi semua biaya pemberangkatan dari Jakarta dan karantina itu ditanggung oleh bos saya waktu itu. Dan waktu itu pada saat corona gitu ya, jadi pada masa lockdown itu biaya ongkos tiket pesawatnya pun sangat mahal, sekitar 10 kali lipatnya ya, yang biasanya mungkin hanya sekitar 300 atau paling mahalnya 700 lah, $700 waktu itu. Tapi bisa nyampe 17.000 ya. 17.000 atau 1.700 belum karantina selama 14 hari waktu itu. Saya lihat di email dari bos saya itu sekitar 2.500 atau ya kurang lebih kalau dikurskan rupiah sekitar waktu itu dolar Australia 11.000 atau 13.000 gitu ya, mungkin hampir 30 jutaan. Jadi banyak sekali untuk biaya keberangkatan saya dari Jakarta dan karantina di Perth. Dan waktu itu pun masih ada satu penerbangan lagi, yaitu dari Perth ke Brisbane. Dan dari Brisbane saya menuju ke sebuah kota kecil ya yang bernama Mololaba gitu ya. Itu berdekatan dengan kota wisata. Kebetulan pelabuhan saya pun waktu itu di sebuah kota wisata ya. Jadi orang kadang-kadang berpikiran, wah kamu kok tiap hari, kayaknya bukan tiap hari ya, kalau misalnya kapal sandar gitu ya, orang berpikir wah kamu kok liburan terus ya, padahal bukan liburan ya, tapi emang kebetulan waktu itu
kapal saya emang pelabuhannya itu adalah pelabuhan tempat wisata ya. Hmm, ya mungkin kalau teman-teman atau saudara-saudara ingin pergi atau bekerja di Australia, mungkin untuk saat ini ya eh, mungkin sedang sangat susah sekali karena betul-betul ketat ya. Kecuali mungkin yang sudah bukan penduduk ya, jadi yang orang-orang Australia aslinya gitu mungkin bisa kesini, tapi kecuali yang si kita punya juragan atau bos yang di sini mempunyai kekuatan orang dalam di Kementerian Dalam Negeri Australia, mungkin bisa saja mendatangkan, tapi dengan proses yang cukup panjang dan lama ya, termasuk mungkin visa, karantina segala macam gitu ya. Dan yang paling paling penting adalah persiapkan dulu syarat-syaratnya, yang terutama yaitu bahasa Inggrisnya di sini standarnya bukan TOEFL tapi IELTS ya. Waktu itu saya standarnya 4,5 minimal gitu ya. Dan ya meskipun saya belajar ya enggak tidak seperti orang-orang lain mungkin harus kursus dulu di kampung Inggris atau apalah itu. Tapi saya belajar otodidak dari YouTube ya, gimana cara mendapatkan IELTS dengan nilai yang tinggi. Salah satunya ya mungkin ada kunci atau kata-kata yang yang ibaratnya yang bisa membuat nilai bahasa Inggris itu meskipun sedikit tapi nilainya itu besar ya. Ibaratnya tidak seperti pada umumnya gitu. Bahasa Inggrisnya yang spesial, ya, spesial pakai telur. Jadi selain dari faktor keberuntungan, mungkin juga faktor dari doa orang tua ya, khususnya ibu, karena saya sudah tidak punya bapak, jadi saya minta doa restunya untuk ibaratnya diperlancarkan segala urusan dan tujuan saya, terutama untuk bisa bekerja di Australia ini ya. Saya minta restunya ke ibu saya ya, supaya saya dipelancar dan dipermudah untuk bisa kerja di sini ya. Alhamdulillah, selain dari perjuangan saya juga ada doa orang tua ya. Jadi kalian harus mau, ibaratnya kalau mau punya rencana besar, punya tujuan besar yang mulia, itu jangan lupa selalu minta doa restu orang tua. Selagi orang tua kita masih hidup, kita harus minta doa restu dari orang tua, terutama ibu ya, karena ibu yang melahirkan kita dan bertaruh nyawa waktu melahirkan kita. Jangan lupa yang terutama, dan jangan lupa juga kalau untuk saudara-saudara yang beragama Islam, kita jangan lupa jangan tinggalkan sholat 5 waktunya, berdoa, terutama mungkin sholat tahajud ya, supaya biar tembus gitu ya, biar tembus di ACC gitu, supaya cepat apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dikabulkan gitu ya, dipermudahkan segala sesuatunya gitu. Jadi ya alhamdulillah saya bisa nyampe sini dan bekerja di sini. Untuk saat ini saya sudah tidak bekerja di kapal lagi karena ingin mencari suasana baru ya. Saya pindah di pekerjaan saya di konstruksi ya. Jadi dan di konstruksi pun tidak semudah apa yang ibaratnya kalau di Indonesia mau kerja apapun pasti gampang lah gitu, tanpa harus memiliki sertifikat keahlian apa gitu ya. Tapi kalau di sini tidak segampang itu. Setiap apapun pekerjaan kita harus
ada standarisasinya atau ada sertifikatnya ya, supaya eh, mungkin dari segi gajinya pun akan berbeda apabila kita memiliki sertifikasi di bidang pekerjaan kita yang dituju ya. Seperti yang mungkin untuk eh, bertanya-tanya berapa sih gajinya per bulan di bekerja di Australia ini ya. Kita tergantung dari kontraknya atau dari bosnya sendiri mau gaji berapa, tapi ya minimal kerja di Australia ini per bulan. Mungkin kalau di Indonesia ya jabatannya mungkin manajer atau direktur lah kayak gitu ya. Jadi apapun pekerjaan di sini, jadi kita harus bersyukur pekerjaan apapun di sini sangat dihargai sekali ya, karena betul-betul tenaga kita itu dihargai sekali. Waktu saya bekerja di kapal, kisaran gajinya yaitu sekitar $2.500 sampai $4.000. Nah, kalau mungkin sekarang dirupiahkan $1 Australia itu ya sekitar 10.300 rupiahan. Ya kalikan saja sendiri berapa kisaran. Dan jangan bayangkan pekerjaannya itu akan ibaratnya wah gaji segitu besar ya, mungkin kerjanya nyantai, enggak juga sih. Setiap pekerjaan juga pasti ada capeknya, banyak resiko juga ya, terutama untuk yang di pelaut ya khususnya gitu. Dimanapun pekerjaan sih pasti ada resikonya gitu, tapi emang kerjaan di sini dengan gaji yang besar maka besar pula resikonya gitu, terutama untuk yang di laut waktu itu sekitar segitu. Dan sedangkan di darat kita digajinya itu per jam, tergantung perusahaannya pula yang mempekerjakan kita mau menggaji kita berapa per jamnya. Jadi beda ya antara gaji kontrak atau mungkin seperti apa ya, part time atau apa gitu ya. Kalau waktu saya di kapal itu gajinya karena kontrak gitu ya, jadi mau kita dapat tangkapan sedikit ya. Oh ya lupa, saya ini kerja di kapal ikan tuna ya. Ke Australia ini saya bekerja di kapal tuna atau longline gitu ya. Jadi untuk ibaratnya karena udah kontrak gajinya antara 2.500 hingga $4.000. Jadi mau tangkapan itu sedikit atau mau tangkapan itu banyak, kita itu nggak ngaruh sama gaji kita ya. Jadi tetap segitu. Sedangkan kalau di darat kita itu gajinya per jam gitu. Per jam ya sekitar 25 sampai $30 per jamnya ya kalau dirupiahkan. Ya, anggap saja misalnya $1 Australia itu 10.000 ya. Mungkin sekitar 250 sampai 300.000 per jam. Jadi semakin banyak jamnya, semakin banyak pula hasil yang kita dapatkan atau uang atau gaji lah ya yang kita dapatkan gitu. Tapi ya untuk saat ini karena lockdown di mana sama gitu ya, nggak di Indonesia nggak di Australia itu sama, sangat pengaruh sekali untuk pekerjaan kita ya. Pekerjaan saya terutama di darat itu beda dengan di laut, tidak ada kata lockdown atau segala macam, jadi tetap kerja saja gitu. Mungkin cuman dari cara jam kerjanya itu beda gitu. Kalau di laut itu kita tidak ada patokan kerja berapa jam atau istirahat berapa jam, itu tidak tentu karena namanya juga di alam gitu ya. Kadang kalau misalnya kalau di kapal itu hasil tangkapannya banyak, mungkin kita kurang istirahat, dan apabila sedang sepi atau sedikit hasil tangkapannya maka lebih banyak waktu untuk istirahat gitu.
Sedangkan untuk di darat biasanya eh, kerjanya itu untuk sekarang saat ini saya antara 5 sampai 10 jam ya. Jadi kita bisa mengatur waktu istirahat kita gitu, dan kerjaannya pun mungkin tidak seberat waktu di kapal gitu. Di saya untuk saat ini kerjanya di konstruksi, jadi bisa mengatur jam istirahat saya. Kalau di darat itu bedanya gitu kan. Kalau di laut itu tidak pasti, karena semua tergantung juga sama, ibaratnya sama nakodanya. Kalau di sini biasanya disebut dengan skipper ya, untuk juru mudinya ya. Jadi begitu. Tergantung tangkapannya banyak atau tidak gitu. Jadi kita bisa mengatur, kalau di darat itu kita bisa mengatur waktu ibadah, kita bisa mengatur waktu istirahat. Kalau di kapal kan tidak bisa gitu kan. Tidak sebebas di darat kita menentukan saya kepengen ibaratnya waktunya sholat untuk yang muslim itu, saya mau sholat dulu atau gimana ya, itu sih mungkin diserahkan pula ke pribadi masing-masing ya, cara mengaturnya gimana ya. Tapi ya mungkin sulit sekali untuk mengatur ibadah waktu di atas kapal itu. Nah, kalau di darat itu kita bisa bebas mengatur, di saat di tempat kerja pun kita bisa waktunya sholat ya sholat gitu kan. Dan waktu istirahat pun lebih banyak mungkin. Biasanya sih kalau saya berangkat kerja itu jam 6 pagi, saat kerja di konstruksi jam 6 pagi sampai biasanya jam 3 sore. Jadi ada waktu banyak kan waktu istirahatnya itu. Nah, begitu saja mungkin. Sekian dulu videonya, nanti dilanjutkan lagi. Untuk video selanjutnya ditunggu. Jangan lupa jangan tinggalkan sholat 5 waktu untuk yang umat muslim, dan sayangi orang tua kalian, minta doa restunya. Jangan lupa. Kita akan berlanjut ke next video, mungkin akan membahas tempat atau gimana di lapangan saya kerja di konstruksi saat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.